MasterChef Indonesia Season 10 segera. Perseteruan aktor Kevin Hillers dengan Siska Khair, mantan kekasihnya yang berprofesi sebagai dokter kecantikan, semakin meruncing. Belum genap 24 jam pasca Siska Khair menggelar konferensi pers untuk menanggapi laporannya ke Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Kevin Hillers mendatangi Polres Bogor untuk menanyakan laporan yang dilayangkannya 10 Juni lalu. Seperti diketahui, Kevin melaporkan Siska atas dugaan penganiayaan pada 10 Juni lalu, namun laporan Siska yang dilayangkan 12 Juni lah yang lebih dulu diproses oleh Polres Bogor. Lalu benarkah setelah melapor ke LPSK, pihak Polres Bogor auto gercep menaikkan status laporan Kevin dari lidik ke sidik? Yang pertama, tadi sekitar jam 9 atau jam 10 pagi kita melakukan pemeriksaan dulu terhadap laporan Pak Kevin sebagai pelapor. Dan puji Tuhan sudah dikeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Artinya perkara Pak Kevin sudah naik ke tahap penyidikan dari lidik kepada sidik. Yang pertama, yang namanya laporan itu kan sifatnya hak ya. Jadi boleh dipakai, boleh tidak. Kebetulan Pak Kevin telah menggunakan haknya sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalau masalah urgensinya, saya pikir nanti itu biar menjadi kewenangan dari setiap instansi, baik LPSK maupun Komnas HAM. Yang jelas itu adalah hak warga negara. Dan Pak Kevin warga negara Indonesia dan dia sedang menggunakan haknya. Terkait laporan Siska yang lebih dulu naik ke tingkat sidik, Kevin menuding adanya dugaan penyuapan. Itu sebabnya, bersama kuasa hukumnya Deka Saragih, Kevin berencana melaporkan dugaan tindak penyuapan atau gratifikasi ke KPK. Kepada awak media, Siska memang mengaku koceknya terkuras 1,8 miliar selama berseteru dengan Kevin. Dengan nada sinis, Kevin pun mempertanyakan mungkinkah Siska merogoh kocek hingga miliaran agar laporannya lebih cepat naik ke tingkat sidik? Faktanya saya tidak ada memukul SK sama sekali. Saya datang ke Polres Bogor Unit 4, bukan baru satu kali, ini sudah datang lagi. Nah, SK ini selalu bilang, bukti video sudah diserahkan ke Polres Bogor Unit 4. Bukti video sudah dipercayakan sepenuhnya, berarti kan SK ini berlindung di sini, dia percayakan semuanya. Tapi faktanya ketika saya datang ke sini ditunjukkan ada bukti video 2 menit. Video itu 2 menit dan tidak ada pemukulan saya ke SK. Pertanyaan saya, tidak ada tindak pidana, kenapa naik sidik? Gitu. Dan SK ini kan bilang habis 1,8 M kasus dengan saya, itu habisnya kemana aja? Kok bisa naik sidik? Anda habisnya kemana saja? Jangan sampai terprovokasi oleh propaganda dia yang berusaha menggiring opini seolah-olah di sini saya kebal hukum lah atau apa. Tidak ada yang kebal hukum di dunia ini gitu. Jangankan saya, seorang jenderal aja sekarang kan sudah ditahan. Masalah saksi, dia beritakan di semua media bahwa dia punya saksi makeup artis sama kru. Padahal faktanya bahwa tidak ada makeup artis tersebut. Tidak ada. Kru memang ada. Menurut dia melampirkan seorang saksi kru. Tapi sampai sekarang masih tidak tahu kru itu siapa. Tapi yang jelas untuk makeup artis tidak ada sama sekali. Hingga kini, Siska belum menanggapi tudingan gratifikasi yang dilontarkan pihak Kevin. Namun netizen yang super cerdas auto menduga Siska bakal murka dan menyiapkan langkah hukum untuk membungkam mantan kekasihnya itu. Faktanya, Siska memang gercep dalam membalas serangan Kevin. Bahkan aksi Kevin melapor ke LPSK karena merasa tak diperlakukan adil oleh Polres Bogor, dibalas Siska dengan menggandeng Ayu Thalia, mantan kekasih Kevin yang pernah diajak Kevin berkolaborasi untuk menjatuhkan Siska. Menurut setelah sadar Kevin mengadu domba dirinya dengan Siska, Ayu Thalia berbalik mendukung Siska untuk memenjarakan Kevin. Jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait motif pertama kali dia melaporkan aku ke polisi itu diduga adanya money politik atau diduga adanya niat untuk memeras saya. Itu pun dikonfirmasi dengan beberapa pernyataan dari orang-orang termasuk dari Tata.
Dan dia juga memberitahu akan ada 2 orang wanita yang pernah berantem sama saya gara-gara laki-laki ini yang akan melaporkan saya juga dengan kasus ITE pencemaran nama baik. Karena memang saya pernah ribut dengan 2 wanita yang ketika berhubungan dengan saya, dia selingkuh dengan 2 wanita itu. Di situ memang ada orang yang baik yang memberitahu kalau dia mengumpulkan orang-orang untuk menjatuhkan saya dengan tujuan meminta uang damai. Kan dia pas ada masalah, lalu dia sempat datang ke bersama adiknya, lalu mengirimkan screenshot, mau ngadu domba lah intinya, supaya aku tuh panas biar aku mau ngelaporin. Selain Siska, kabarnya ada beberapa selebgram yang juga siap mendukung Siska untuk menjatuhkan arogansi dan kebohongan publik yang dilakukan Kevin. Lantas seperti apa tanggapan Kevin terkait tudingan yang dilontarkan Siska dan Ayu Thalia? Ya tunjukkan buktinya lah. Silakan buat laporan kalau ada. Tidak terbukti saya lapor balik. Selesai kok, simpel. Kenapa kita berdua waktu itu bisa ke game, kita bisa tahu. Kenapa waktu itu kita bisa tahu dia itu menjalankan hubungan berbeda di saat waktu bersamaan? Itu gara-gara waktu itu awalnya postingan. Iya, dia ada. Aku ada nulis posting nama dia. Jadi Obat atas nama obat. Jadi aku waktu itu lagi sakit mah, subuh-subuh. Dikirimin lah pakai obat. Ada pasien situ bertuliskan Kak. Lalu kamu komen ya Beb ya. Itu kenapa ada cowok gue di situ namanya gitu. Lalu aku bertanya, hah? Cowok lo? Disitulah awalnya kita berantem. Gitu. Dan kamu paksa juga dia nggak pernah ngaku kan. Dia nggak pernah ngaku. Ini sebenarnya kita sudah tahu kalau dia itu hal apapun itu orangnya nggak akan pernah mengakui. Yang menarik, di paruh wawancara kubu Kevin mengaku kedatangan mereka ke Polres Bogor kemarin bukan cuma untuk menanyakan laporan Kevin, tapi juga untuk memenuhi panggilan tim penyidik terkait laporan Siska. Alhamdulillah pemeriksaan pada hari ini Saudara KH dari penyidik Satreskrim berjalan baik dan lancar. Pada pemeriksaan hari ini Saudara A memperlihatkan video kepada penyidik Satreskrim yang mana video tersebut telah diserahkan ke penyidik pada saat Saudara K sebagai pelapor di unit 1 Satreskrim. Tadi kami baru mendapatkan satu bukti hukum lagi yang Pak Kevin baru berikan ke kami per hari ini. Yang kedua, Pak Kevin baru menyatakan bahwa ada rekaman yang pada prinsipnya menguatkan laporan kami di Propam Mabes Polri. Ya, ada semacam kode-kode begitu. Nanti kami akan dalam waktu dekat kami akan lampirkan itu ke Propam Mabes Polri sebagai bukti tambahan. Gitu ya. Pemeriksaan selanjutnya mungkin nanti setelah ada gelar perkara, diadakan gelar perkara yang mana gelar perkara tersebut untuk menindaklanjuti di mana di situ digelar terpenuhi atau tidak terpenuhinya masuk dalam tindak pidana yang mana dijelaskan pada pasal 182 KUHP. Setelah melihat video berdurasi 2 menit yang diserahkan Siska kepada tim penyidik, Kevin yakin bukti itu kurang kuat untuk menjeratnya dengan pasal penganiayaan. Tapi benarkah Siska punya video lain yang lebih lengkap yang akan dikeluarkannya di persidangan? Jadi di full video, angle-nya tuh kamera master tuh jelas. Tidak ada makeup artis, tidak ada pro shooting. Jadi saya pastikan itu semua saksi palsu. Tidak ada celah lah buat orang lain mengintip ataupun menyaksikan kejadian tersebut selain yang di dalam ruangan. Nah sekarang ini kan dia memberikan saksi palsu. Bukti video kita ada full, sudah diserahkan ke Polres Bogor. Berarti kan Polres Bogor sudah mengetahui faktanya. Simpelnya itu seperti itu aja. Maaf ya, dia so ahli hukum, so ahli medis gitu. Kalau saya berbicara medis, saya dokter.
Tapi kalau dia bukan dokter, bicaranya so ahli medis. Dia bukan lawyer, bicaranya so ahli hukum. Kalau saya berbicara medis wajar, saya seorang dokter. Tapi kalau saya perhatikan dari podcast, dari wawancara berbicara dengan kalian, dia ini aku melihat tahu segalanya. Dan dia merasa paling pintar. Paling gitu. pintar, padahal tong kosong bunyi nyaring.